Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yanti Wiana. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi statistika tentang rataan hitung untuk data berkelompok. Mari kita lihat pembahasan berikutnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas rataan hitung data berkelompok. Seperti halnya konsep menghitung rataan pada data tunggal, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dibagi dengan jumlah nilai. Nah, untuk data berkelompok pun sama ya. Di sini nilainya adalah dicari dari setiap titik tengah pada masing-masing kelas. Perhatikan contoh berikut. Misalkan di sini ada sebuah histogram yang menyatakan berat badan dari sekelompok siswa. Nah, di sini untuk memudahkan histogram ini kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan interval kelas pertama, kita lihat di histogram ini ya, sumbu X menyatakan tepi bawah dan sumbu Y-nya menyatakan frekuensi. Kita tentukan batas bawah untuk kelas pertama dari tepi bawah yaitu 49,5 ya, ditambah 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 50. Batas bawahnya. Kemudian batas atas itu diperoleh dari tepi atas yaitu 54,5 dikurangi dengan 0,5. Jadi di sini adalah tepi atasnya 54 ya. Nah, ini sangat penting untuk bisa membaca data yang ada pada histogram supaya perhitungan kita tidak salah. Nah, kita pindahkan ke dalam tabel untuk interval kelas pertama yaitu dari 50 sampai dengan 54. Nah, kemudian ya, kita lihat di sini frekuensi kelas pertama adalah 4. Jadi kita pindahkan di sini frekuensinya adalah 4. Nah, demikian seterusnya untuk setiap kelas ya, kita tentukan masing-masing interval kelasnya dan masing-masing frekuensinya. Kemudian untuk menentukan perhitungan rataan hitung, kita tambahkan 2 kolom untuk titik tengah ya, dan untuk perkalian antara titik tengah dengan frekuensi. Nah, di sini titik tengah kelas pertama dari 50 sampai dengan 54 kita punya bilangannya adalah 50, kemudian 51, 52, 53, 54. Nah, titik tengahnya ya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Titik tengahnya adalah 52. Jadi di sini kita simpan 52. Demikian seterusnya untuk setiap kelas. Nah, tetapi di sini lebih mudah untuk menentukan titik tengah ya, karena di sini panjang kelasnya dari 50 sampai dengan 54 ini ada 5. Ya, panjang kelasnya ada 5. Jadi setiap titik tengah tinggal ditambahkan 5. Titik tengah kelas kedua berarti dari 52 ditambah 5 adalah 57 dan seterusnya ya, masing-masing bertambah 5. Kemudian berikutnya kalikan setiap titik tengah dengan frekuensi. Jadi di sini kelas pertama 52 dikalikan 4, hasilnya 208. Kelas kedua 57 dikalikan 6, hasilnya 342 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Kemudian jumlahkan semua hasil perkalian antara titik tengah dengan frekuensi. Hasil penjumlahan keseluruhan ini adalah 2600. Kemudian jumlahkan seluruh frekuensi adalah 40. Nah, ya. Kemudian kita cari rataan hitung untuk data berkelompok ini dengan cara jumlah perkalian antara frekuensi dengan titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi 2600 dibagi 40 hasilnya adalah 65. Jadi rataan hitung dari data yang tadi ada di histogram ini adalah 65. Selanjutnya kita akan coba ya dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan rataan hitung sementara. Ini sangat berguna terutama untuk perhitungan yang besar seperti ini. Kita lihat di sini.
Rataan hitung data berkelompok dengan menggunakan rataan hitung sementara atau dibaca dengan X bar S ya. Dari tabel tadi ya, di sini kita punya sampai dengan titik tengah ya, sama dengan yang tadi. Nah, langkah pertama kita menentukan berapa yang menjadi rataan hitung sementaranya. Dipilih dari titik tengah yang mempunyai frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 10. Dipunyai oleh titik tengah 67. Jadi di sini kita pilih rataan hitung sementaranya adalah 67 ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan simpangan rata-rata dengan cara cari selisih antara tiap titik tengah dengan rataan hitung sementaranya. Di sini titik tengah pertama 52 dikurangi 67 hasilnya adalah negatif 15. Titik tengah kedua 57 dikurangi 67 hasilnya negatif 10. Kemudian 62 dikurangi 67 hasilnya adalah negatif 5. 67 dikurangi 67-nya adalah 0. Kemudian berikutnya 72 dikurangi 67 adalah 5. Dan 77 dikurangi 67 adalah 10. Nah, ini adalah simpangan rata-rata. Kemudian setiap frekuensi kita kalikan dengan simpangan rata-ratanya. Jadi di sini perkalian antara 4 dengan negatif 15 hasilnya adalah negatif 60 ya. Kemudian 6 dikalikan negatif 10 hasilnya min 60 dan seterusnya ya. Setiap frekuensi dikalikan simpangannya. Nah, kemudian jumlahkan ya, jumlahkan perkalian antara frekuensi dengan simpangannya sehingga hasilnya adalah negatif 80 ya. Nah, kemudian kita gunakan rumusan untuk rataan hitung dengan menggunakan rataan hitung sementara, yaitu rataan hitung sementara ditambah dengan pembagian antara perkalian frekuensi dengan simpangannya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, di sini karena hasilnya negatif, maka di sini tanda operasinya pun jadi pengurangan. Jadi rataan hitungnya tadi ini ya 67, dari sini 67, kemudian hasil pembagian antara perkalian simpangan dengan frekuensi di sini adalah negatif 80 dibagi jumlah dengan jumlah frekuensinya adalah 40 sehingga hasilnya adalah negatif 2 ya. Jadi hasil rataan hitungnya adalah 67 dikurangi 2 hasilnya adalah 65. Nah, ini sama dengan cara yang tadi ya, yang pertama 65 ya. Nah, semoga dua cara ini bisa menjadi bahan perbandingan ya, mana cara yang lebih mudah yang bisa kalian pilih ya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.